Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan materi besaran dan satuan yang beranggotakan 2 orang, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Zulkafi Hasan dengan NIM 151420084 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nandika Akoni dengan NIM 151420091. Untuk materi pertama yaitu definisi pengukuran. Berikut beberapa definisi pengukuran menurut para ahli. Yang pertama yaitu W. Wiersma dan S. Jurs dalam buku Educational Measurement and Testing pada tahun 1990 menyebutkan bahwa pengukuran adalah penilaian numerik pada fakta-fakta dari objek yang hendak diukur menurut kriteria atau satuan-satuan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu dikemukakan oleh J. Umar dalam pengantar penilaian pendidikan pada tahun 1991 menyebutkan bahwa pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi data secara kuantitatif. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Cangelosi pada tahun 1991, pengukuran yaitu suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang begitu relevan dengan tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat yaitu menurut J.C. Nunnally dan I. Haberstein dalam buku The Assessment of Reliability Psychometric Theory pada tahun 1994 menyebutkan bahwa pengukuran adalah aturan untuk menetapkan simbol ke objek sehingga mewakili jumlah atribut secara numerik atau penskalaan dan menentukan apakah objek termasuk dalam kategori yang sama atau berbeda sehubungan dengan atribut yang diberikan. Kemudian yang kelima yaitu menurut J.S. Calongesi dalam buku merancang tes untuk menilai prestasi siswa pada tahun 1995 menyebutkan pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yaitu yang keenam menurut Hadi pada tahun 1995 pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala. Yang ketujuh, menurut M.J. Allen dan W.M. Yen dalam buku Introduction to Measurement Theory pada tahun 1997 menyebutkan bahwa pengukuran adalah penetapan angka bagi individu dengan cara sistematis yang mencerminkan sifat atau karakteristik dari individu tersebut. Yang kedelapan, menurut Mardapi pada tahun 2004, pengukuran pada dasarnya adalah kegiatan penentuan angka terhadap suatu objek secara sistematis. Kemudian selanjutnya yang kesembilan, menurut Arikunto dan Jabar pada tahun 2004, pengukuran adalah sebagai kegiatan dalam membandingkan suatu hal dengan satuan ukuran tertentu sehingga menjadi bersifat kuantitatif. Kemudian yang ke-10 yaitu menurut Sri Dadi pada tahun 2007, pengukuran merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan besaran kuantitatif dari suatu objek tertentu dengan memakai alat ukur yang baku. Kemudian yang ke-11 yaitu menurut Endang Purwanti pada tahun 2008, pengukuran merupakan suatu kegiatan atau upaya untuk melakukan dalam memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil dari pengukuran berupa angka. Kemudian materi yang kedua yaitu besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan memiliki nilai dan satuan. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Setiap besaran memiliki satuan masing-masing. Yang pertama itu besaran. Berdasarkan dari arah dan nilainya, besaran dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama besaran skalar. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Contoh, massa, panjang, waktu, energi, usaha, suhu, kelajuan, dan jarak. Kemudian yang kedua yaitu besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, berat, kuat arus, kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Kemudian berdasarkan cara memperolehnya, besaran dikelompokkan menjadi 2,
yaitu yang pertama besaran fisika. Besaran fisika yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Oleh karena itu harus ada alat ukurnya. Contohnya adalah massa yang dapat menggunakan neraca. Kemudian yang kedua yaitu besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan dan tidak memerlukan alat ukur tetapi alat hitung, misalnya kalkulator. Contoh besaran non-fisika adalah jumlah. Kemudian berdasarkan jenis satuannya, besaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan lebih dulu berdasarkan kesepakatan para ahli fisika berdasarkan satuan SI atau satuan internasional. Yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kemudian yaitu satuan. Satuan yang diturunkan dari satuan dasar atau standar SI atau standar internasional ada dua, yaitu yang pertama satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional, contoh meter, kilogram, dan detik. Kedua yaitu satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang umumnya dapat atau banyak digunakan pada zaman dahulu sebelum satuan modern dibuat. Contohnya seperti jengkal, depa, kilan, hasta, dan tumbak. Materi selanjutnya yaitu sistem metrik pengukuran. Sistem metrik adalah sistem pengukuran desimal yang disetujui secara internasional. Meskipun banyak variasi sistem metrik muncul di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sebutan ini sekarang dikenal dengan SI atau Sistem Satuan Internasional. Sistem metrik secara resmi telah didukung penggunaannya di Amerika Serikat sejak 1866, tetapi hingga saat ini AS menjadi satu-satunya negara maju yang tidak mengadopsi sistem metrik sebagai sistem pengukuran resminya. Dari awalnya, kelengkapan utama dari sistem metrik adalah set standar dari beberapa satuan pokok yang berhubungan dengan set standar awalan pangkat 10. Satuan-satuan pokok ini digunakan untuk menurunkan satuan yang lebih besar atau kecil yang dapat menggantikan angka yang luar biasa besar dari satuan yang sudah ada. Penggunaan sistem metrik yang tidak terkoordinasi oleh multidisiplin ilmu yang berbeda-beda, terutama di akhir abad ke-19, menghasilkan pemilihan satuan pokok yang berbeda-beda. Meskipun semuanya mengambil basis dan dari definisi meter dan kilogram yang sama, pada abad ke-20 muncul usaha-usaha untuk merasionalisasi satuan-satuan ini. Maka pada tahun 1960, CPGM merilis sistem satuan internasional yang kemudian digunakan sebagai sistem metrik standar internasional yang dikenal. Materi selanjutnya atau materi keempat yaitu macam-macam bentuk pengukuran. Macam-macam bentuk pengukuran yang pertama yaitu pengukuran langsung, yaitu menyamakan nilai besaran yang diukur dengan besaran standar yang diterima bagaikan satuan. Yang kedua, pengukuran tidak langsung, yaitu pengukuran yang dibuat untuk mengukur suatu besaran dengan metode pengukuran besaran lain. Materi selanjutnya atau materi kelima yaitu alat-alat pengukuran. Yang pertama, alat ukur panjang yaitu mistar. Mistar adalah alat ukur panjang yang mempunyai skala kecil 1 mm atau 0,1 cm dan hanya mempunyai panjang 50-100 cm. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan plat logam, garis tengah bagian luar, serta dalam pipa. Yang ketiga, mikrometerskop. Mikrometerskop adalah alat ukur panjang yang mempunyai tingkatan akurasi yang lebih besar. Skala terkecil dari mikrometerskop 0,001 cm atau 0,01 mm. Selanjutnya alat ukur massa. Yang pertama, neraca kasar. Biasanya dipakai untuk umum dan bisa dipakai di pasaran. Yang kedua, neraca dua lengan. Neraca dua lengan biasa digunakan di laboratorium.
Yang ketiga, neraca 3 lengan. Neraca 3 lengan biasa digunakan di laboratorium dengan metode menggeser ketiga penanda ke sisi kiri sampai skala jadi 0. Kemudian diletakkan barang yang hendak diukur. Setelah itu geser ketiga penanda ke kanan sampai berat beban seimbang. Selanjutnya, alat ukur waktu. Yang pertama, jam. Ada dua tipe jam, yaitu jam digital dan jam analog. Yang kedua, stopwatch. Stopwatch biasa digunakan untuk menghitung dari skala 0 dan mempunyai tingkat ketelitian lebih besar. Selanjutnya, alat ukur arus listrik. Yang pertama, amperemeter. Digunakan mengukur arus listrik. Yang kedua, voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Yang ketiga, ohmmeter digunakan untuk mengukur besaran hambatan listrik. Selanjutnya, alat ukur temperatur. Yang pertama, termometer bimetal digunakan pada oven kompor, termostat, dan pemanggang. Yang kedua, termometer air raksa bisa mengukur suhu sangat tinggi, mudah dilihat, dan perubahan suhu lebih cepat. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh dalam laboratorium dan industri. Yang ketiga, termometer cairan alkohol. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh dan suhu ruangan. Yang keempat, termometer probe digunakan dalam bidang kesehatan, retail, dan makanan untuk menguji. Nah, sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.